Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Muhammad Aswin dari staf pengajar jurusan Teknik Elektro Universitas Brawijaya. Pada pertemuan ini kita akan mendiskusikan tentang prinsip kerja komputer. Jadi berbeda dengan pandangan awam, prinsip kerja komputer, kalau orang awam itu melihatnya komputer itu untuk memproses data, untuk membuat dokumen, menyimpan data dalam bentuk database, dan lain-lain. Tapi kita akan melihatnya dari sudut pandang yang lebih dalam, bagaimana komputer itu bekerja dengan melihat komponen membangun komputer tadi saling berhubungan dan bertugas sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jadi pada pertemuan ini kita akan membahas dua bagian atau subsistem komputer yang akan terlibat dalam kerja. Yang paling sering bekerja itu ya. Dua komponen itu adalah prosesor dan memori. Prosesor ini fungsi utamanya itu adalah untuk melakukan proses komputasi, memproses data, dan juga untuk mengendalikan bagian yang lain dari komputer. Jadi ada bagian yang namanya arithmetic logic unit dan control unit. Pemrosesornya yang bisa dilakukan komputer itu sebenarnya sederhana aja, hanya aritmatika dan logika sesuai dengan nama subsistem ini, ALU, Arithmetic and Logic Unit. Aritmatika ya perhitungan sederhana, ya perhitungan langsung ya. Berarti 5 kali 4 berapa, 2 dikurangi 4 berapa, 60 dibagi 3 berapa. Nah itulah yang disebut proses aritmatika. Sementara logika ya and, or, dan not yang dasar. Ada juga yang eksklusif or, ada yang NAND, NOR, dan sebagainya. Nah, untuk bisa bekerja melakukan pemrosesan data seperti itu, komputer didukung dengan sejumlah register. Ini saya akan memberikan contoh komputer sederhana dengan 2 register aja ya. IR dan DR. Lalu ada sebuah lagi komponen penting yang mengendalikan semua pekerjaan, namanya program counter. Lalu memori itu bisa dipilah menjadi 2. Ini untuk instruksi dan ini untuk data.
format instruksi, atau sebelum kita membahas bagaimana format instruksi. Nah, kerja komputer itu sebenarnya adalah menjalankan instruksi-instruksi yang sudah dibuat. Jadi komputer tinggal melaksanakan aja. Menjalankan instruksi. Nah, instruksi ini instruksi ya. Nah, instruksi itu punya format tertentu. Jadi semua komputer meskipun nanti bentuknya atau formatnya itu berbeda-beda, punya dua bagian, yaitu operation code dan operan. Opcode atau operation code itu menunjukkan jenis instruksinya atau seperti apa instruksi yang dijalankan komputer, dan operan itu adalah apa-apa yang dikenai oleh instruksi ini. Operan ini ya bisa berupa data, bisa berupa alamat memori, bisa register, atau yang lain, tergantung pada desainer prosesornya. Nah, ada jenis prosesor yang operannya menggunakan format operan 2, operan 1, operan 3, atau operan 4, terserah desainer prosesornya. Nah, pada pembahasan kita hari ini, untuk menyederhanakan, saya akan menjelaskan bagaimana instruksi yang hanya memiliki satu operan ya. Untuk yang operannya lebih dari satu, kira-kira prinsip kerjanya sama seperti yang satu operan tadi. Nah, opcode itu adalah jenis instruksinya. Ya. Ada tentu sebuah prosesor dirancang untuk menjalankan berbagai macam instruksi ya, banyak instruksi. Nggak ada yang prosesor hanya punya satu macam instruksi. Nah, berapa banyaknya jenis instruksi yang bisa dijalankan oleh suatu prosesor, yaitu tergantung pada lebar bit dari opcode ini, operation code. Kalau 1 bit, kemungkinan instruksinya akan hanya 2. 0 itu mewakili instruksi apa, 1 itu mewakili instruksi apa. Kalau 2 bit, itu ada 4 kemungkinannya ya, kemungkinan jenis instruksinya, 00, 01, 10, dan 11. Nah, kalau 3 ya berarti 8, ada 8 instruksi, dan begitu seterusnya. Artinya 2 pangkat n ya. 2 pangkat n itu adalah banyaknya instruksi, n-nya itu adalah lebar bit yang disediakan untuk membuat instruksinya. Nah, tahapan menjalankan instruksi tadi itu sebenarnya akan membentuk sebuah siklus gitu ya. Jadi kalau ada 10 instruksi misalkan, itu akan ada 10 siklus yang akan diulang. Instruksi 1 bentuk siklus, instruksi kedua membentuk siklus, dan seterusnya sampai instruksi yang ke-10. Setelah itu selesai. Nah, siklus menjalankan instruksi itu terdiri dari 3 tahap.
Yang pertama, satu itu fetch, dua decode, dan yang ketiga execute. Fetch ini mengambil instruksi dari memori untuk dipindahkan ke prosesor. Lebih tepatnya ke IR, ke register instruksi. Nah, decode itu adalah menguraikan atau apa istilahnya ya, decode itu bahasa decoder ya. Jadi merubah instruksi, kode instruksi tadi itu menjadi sederetan instruksi kecil untuk mempersiapkan pelaksanaan instruksi tadi. Jangan bingung ya, ada instruksi yang besar ini, decode ini menjadikannya instruksi-instruksi kecil. Nanti akan saya berikan contoh agar lebih jelas ya. Lalu execute itu adalah ya udah menjalankan instruksi itu setelah persiapan jalur datanya, persiapan komponen yang akan bekerja untuk menjalankan instruksi tadi. Nah, ketiga langkah instruksi ini akan diulang-ulang mulai dari instruksi pertama sampai instruksi terakhir. Nah, Anda akan mengenali kumpulan instruksi tadi itu sebagai program. Ya, jadi program itu adalah sekumpulan instruksi yang harus dijalankan oleh komputer. Oke? Untuk lebih memperjelas bagaimana program itu dijalankan oleh komputer, atau dari pandangan kita bagaimana instruksi-instruksi itu dieksekusi oleh prosesor, saya akan memberikan contoh sebuah komputer sederhana dengan register yang sedikit dan program yang pendek aja. Ada 2 instruksi di sini yang akan saya berikan contoh. Nah, tahap pertama yang paling awal bekerja itu adalah program counternya. Misalkan nilai awalnya 1, maka dengan segera prosesor akan mencari alamat 1 yang ditunjuk oleh program counter. Dia berisi instruksi, isinya adalah instruksi load 11. Instruksi ini adalah artinya akan memindahkan data yang ada di alamat 11 dari memori ke register data. Ke sini ya. Jadi tahap awal dari menjalankan instruksi load 11 ini adalah memindahkan instruksinya dari memori ke register instruksi. Ya, jadi ini saya berikan gambaran ya. Tentu melewati jalur bus data. Jadi load 11 ini akan disimpan di
di register instruksi, dipindahkan dari memori ke register instruksi. Dari memori ke register instruksi. Itu adalah tahap fetch. Tahap yang kedua itu adalah decode. Decode ini jadi menafsirkan load 11 ini menjadi perintah-perintah yang atau biar nggak istilahnya biar nggak jumbo ya, biar nggak rancu dengan instruksi besarnya ya. Jadi load 11 ini akan di dalam proses kode dekode menafsirkan perintah load 11 itu menjadi, kan tujuannya adalah memindahkan data yang ada di alamat 11 itu ke data register. Jadi harus mempersiapkan jalur yang akan dilewati oleh data itu. Mempersiapkan jalur pemindahan data dari alamat 11 ke data register. Dan yang ketiga, execute, yang memindahkan datanya dari memori alamat 11 itu ke data register. Jadi kalau dilihat di contoh ini ya, misalkan di alamat 11 itu berisi data 5, maka data 5 ini akan dipindahkan ke data register, sehingga data registernya akan berisi 5. Selesai. Karena perintahnya memang hanya memindahkan data dari alamat 11 ke alamat ke data register. Mempersiapkan jalur ini semuanya kan bekerja berdasarkan sinyal elektrik ya, arus atau tegangan ya. Jadi kalau mempersiapkan jalur itu artinya mengonkan jalur dari memori alamat 11 ke register ke bus data, dan juga mengonkan jalur dari bus data ke data register. Memang penjelasannya saya buat sedetail itu ya. Ya tentu mengonkannya itu tidak seperti kalau Anda menekan tombol lampu di rumah, klik lampunya nyala ya. Tapi ya seperti itulah. Cuma dalam hal ini kliknya itu menggunakan prosedur klik secara elektronis. Pakai apa? Kalau Anda masih ingat di mata kuliah rangkaian logika digital,
yang bisa dipakai untuk shoot itu adalah gerbang N. Ya, gerbang N itu eh, kan kalau ada dua masukan dari gerbang N, kalau satu itu sebagai jalur input dan satunya sebagai pengendali, outputnya itu tergantung pada pengendalinya. Ya, kalau pengendalinya ini 0, apapun inputnya, outputnya selalu 0. Kalau pengendalinya itu diberi nilai 1, outputnya tergantung pada inputnya. Coba lihat lagi atau ingat-ingat kembali sifat gerbang N di rangkaian logic kita. Nah, seperti itulah membayangkan bagaimana meng-on-kan jalur dari memori alamat 11 ke bus data dan dari bus data ke data register. Oke. Nah, setelah instruksi load 11 ini selesai dijalankan, maka counter akan menaikkan nilainya menjadi 2. Ya kan, dinaikkan nilainya, program counternya itu akan berubah menjadi, oke, saya hapus semuanya. Setelah selesai, program counter akan menaikkan nilainya, menginkrementkan nilainya menjadi 2. Nah, siklus seperti mengeksekusi instruksi pertama tadi itu akan diulangi lagi untuk menjalankan instruksi yang ditunjuk oleh program counter. Dalam hal ini adalah alamat 2. Alamat 2 itu isinya add 12. Instruksi ini artinya menambahkan isi alamat 12 dengan data register dan hasilnya disimpan kembali ke data register. Ini seperti instruksi load juga, tapi ada proses penambahan. Jadi kita ulangi lagi tahapan eksekusinya. Yang pertama itu adalah fetch. Fetch itu memindahkan instruksi dari alamat 2 ke register instruksi. Jadi di register instruksinya akan berisi instruksi add 12. Setelah tahap fetch selesai, tahap yang kedua, decode. Decode ini terdiri dari 2 langkah. Ambil data dari alamat 12. Ambil data itu ya seperti perintah load tadi, mempersiapkan jalur yang akan dilewati oleh data dari alamat memori 12 ke register, ke prosesor. Nah, dalam hal ini karena
register datanya DR ini sudah berisi data dari eksekusi hasil eksekusi instruksi sebelumnya, maka data 12 ini tidak akan, data dari halaman 12 ini tidak akan disimpan di data register, tapi ya nanti langsung dibaca, kemudian jalankan header. Untuk menjalankan proses untuk menjumlahkan jadi isi data register ditambah dengan isi alamat 12. Yang ketiga baru execute. Headernya itu merupakan bagian dari arithmetic logic unit. Header menjumlah ya. Jadi akan dipersiapkan dalam proses decode ya, akan dipersiapkan jalur pembacaan data dari data register. Ini biar nggak bingung saya hapus ya. Dipersiapkan jalur datanya dari data register, jadi dari sini, dan satunya lagi dari halaman 12. Itu akan proses dalam hal ini dijumlahkan. Jadi 5 akan dijumlahkan dengan 3. Hasilnya, nah ini kemana hasilnya? Output dari headernya. Biasanya hasilnya itu akan dikembalikan lagi ke data register. Jadi yang semula 5 isi data registernya akan disimpan di data register. Jadi data registernya akan setelah execute ini, setelah tahap ketiga, dia akan berisi 5 tambah 3 berapa? 8. Hasil dari perintah instruksi kedua A 12 ini. Nah, sampai pada tahap ini menjalankan instruksi 2 buah instruksi tadi itu sudah menghasilkan penjumlahan yang benar. 5 dan 3 itu ada hasilnya, sudah tersimpan di data register. Tapi hasilnya nggak akan bisa dilihat oleh siapapun, oleh apapun, karena ini dalam register, dan register itu nggak ada displaynya. Maka harus kalau ingin dilihat hasilnya, isi data register ini harus dipindahkan ke alamat memory atau ke unit output, tentu dengan instruksi yang lain ya. Jadi misalkan instruksi, saya tambahin lagi ya satu instruksi, itu instruksinya instruksi yang ketiga, save 13.
Setelah instruksi kedua selesai dijalankan sampai execute sehingga didapatkan isi data register 8, maka program counter akan menginkremenkan nilainya dan akan menjadi 3. Kembali siklusnya akan berulang. Fetch instruksi yang ditunjuk oleh program counter dari alamat memori 3 ke register instruksi. Di sana isinya adalah save 13. Jadi pada yang pertama pada siklus fetch save 13 ini akan dipindahkan ke register instruksi. Save 13. Arti dari perintah save 13 itu adalah memindahkan atau menyimpan data dari data register ke alamat yang ditunjuk, dalam hal ini adalah 13. Nah, tahap kedua, tahap decode itu adalah mempersiapkan jalur yang akan dilewati dari data register ke alamat 13. Mirip seperti load ya, hanya kebalikannya. Kalau load itu dari memori ke data register, kalau save itu dari data register ke memori. Ya. Jadi dipersiapkan jalurnya. Jalurnya adalah mulai dari data register masuk ke bus data dan ke alamat memori 13. Nah, dengan setelah melalui tahap ketiga execute, maka data 13 akan berisi 8. Ya. Begitu 3 tahapan eksekusi instruksi yang akan selalu diulang, fetch, decode, execute, fetch, decode, execute, mulai dari instruksi pertama sampai instruksi terakhir. Nah, mungkin kalian akan bertanya-tanya, kalau siapa yang bertugas, kalau gambaran saya tadi meng-on-kan jalur untuk pemindahan data tadi, itu yang menjalankan ini semua adalah di sini, di program counter. Nah, namun program counter ini butuh penjelasan, butuh diskusi khusus, uraian khusus untuk menjelaskan bagaimana control unit itu bekerja. Ya. Di diskusi sekarang ini kita membahas apa-apa aja atau bagaimana instruksi itu dijalankan. Nah, mengerjakannya seperti apa atau siapa yang bertugas untuk menjalankan ini, itu adalah tugas dari control unit. Ya. Tapi itu akan kita diskusikan pada pertemuan lain. Ya, itu ya, mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian pembahasan tentang prinsip kerja komputer. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.